Sang kaisar ini sebelum meninggal, dia berkata nanti, ya dia mungkin panggil akan pastornya, dia berkata nanti buat drama seperti ini ya. Biar semua bangsawan, semua pangeran, semua bahkan calon penggantiku, semuanya ingat bahwa tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan di hadapan Tuhan. Yang ada hanyalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, dalam Roma 3 ayat 23 dan 24, ini merupakan ayat yang sangat terkenal, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, nggak usah bayar, saudaraku ya, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini adalah inti dari Injil yang menjelaskan tentang keberadaan manusia, bahwa semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu yang pertama ya, jadi ada total depravity, yang kerusakan total yang terjadi pada umat manusia. Kemudian poin yang kedua yang ada di ayat 24 tadi adalah oleh kasih karunia manusia yang sudah jatuh dan sudah rusak ini dapat diselamatkan ya, karena penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui korbannya di kayu salib. Oleh kuasa darahnya yang tercurah, segala dosa kita diampuni. Itulah inti dari Injil, saudaraku. Jadi kita harus kembali kepada kebenaran dasar tentang bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan sampai karena ada manusia yang punya karakter baik, punya sifat baik, dididik secara baik, kemudian beranggapan bahwa ini adalah jenis manusia yang tidak berdosa. Enggak ada, saudaraku. Semua manusia telah jatuh. Ini adalah prinsip, karena firman Tuhan katakan demikian. Memang ada yang manifestasi dosanya itu tidak kentara atau sangat sedikit, ada yang manifestasi dosanya itu mengerikan, begitu ya. Itu hanya masalah manifestasinya. Tapi di mata Allah, di mata Tuhan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemudian yang kedua, jalan keselamatan memang nggak ada cara lain kecuali menerima akan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi nggak ada cara lain. Nanti kita akan lihat di dalam ayat terkenal, yaitu di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ke-9, yaitu bahwa hanya oleh anugerah atau kasih karunia kita ini diselamatkan. Tentunya yaitu dengan iman yang menyambut kasih karunia tersebut. Nah, saudara, dengan demikian kita tahu bahwa semua manusia yang telah berdosa itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Baik dengan hartanya, baik dengan kepintarannya, baik dengan amalannya, ya, perbuatan baik yang dia lakukan, dengan usaha apapun, juga termasuk derajatnya ketika dia ada di dunia ini. Apakah dia orang terpandang, apakah dia orang terkenal, apakah dia orang kaya raya, orang top, orang yang punya kuasa, apapun, saudaraku, dan siapapun mereka dengan harta yang berlimpah seperti apa, dengan kecerdasan, kepintaran seperti apa, kecantikan dan kegantengan seperti apa, semua itu nggak ada pengaruhnya di mata Tuhan. Jadi semua manusia itu sama, yaitu berdosa. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang dan menjadi korban tebusan buat umat manusia yang dia kasihi. Ya, manusianya ini tergantung mau terima dia atau tidak, itu aja ya. Kalau menerima dia, maka diselamatkan dengan cuma-cuma, ya, tadi dikatakan demikian. Saudaraku, ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yang tidak biasa, ya saudara, terjadi di tahun 1910. Peristiwanya terjadi di kota Wina, saudaraku ya, Austria. Nah, pada waktu itu, kaisar yang
bijak yang dikasihi oleh rakyatnya, yaitu Kaisar Franz Joseph, meninggal dunia. Dan tentunya prosesi pemakamannya itu dilakukan secara besar-besaran karena dia kaisar yang pada waktu itu 1910 itu dia berkuasa atas Austria, dia penguasa Austria, Hongaria dan Kroasia, saudaraku ya. Waktu itu belum pecah menjadi republik-republik ya. Masih menjadi wilayah yang dikuasai oleh Kaisar Franz Joseph ini. Nah, pada waktu itu berkumpullah semua bangsawan, berkumpullah semua orang-orang yang terkemuka, yang ternama untuk melayat ya saudaraku, untuk mengikuti iring-iringan jenazah dari kaisar yang luar biasa ini. Nah, seperti biasanya iring-iringan itu menuju ke gereja yang terbesar di Wina, saudara. Saudara, di Wina saya pernah ke sana, itu gerejanya bagus-bagus, ada banyak gereja bagus-bagus. Nah, megah, indah, besar, dan ukiran-ukirannya itu benar-benar mahal sekali. Nah, itu dibawa ke sana, ini iring-iringan jenazah dari Kaisar Franz Joseph ini dibawa. Dan ketika sampai di pintu gereja masih tertutup, terjadi sebuah drama, saudara. Ya, ini tercatat dalam sejarah. Pemimpin iring-iringan itu memukulkan tongkatnya di pintu gerbang dan berteriak dengan suara nyaring dan didengarkan oleh semua yang hadir di situ yang mengiringi jenazah dari sang kaisar itu. Dia berseru, "Buka pintu!" Dan dari dalam terdengar suara jawaban, saudara, yang didengar juga oleh semua orang yang hadir. Jawaban itu berkata, "Siapa itu yang mengetuk pintu?" Kemudian dengan suara yang gagah, suara yang tegas dan lantang, si pemimpin iring-iringan jenazah ini berkata, "Ini adalah Kaisar Franz Joseph mau masuk ke dalam gedung gereja ini. Kaisar Franz Joseph, penguasa Austria, Hongaria, dan Kroasia." Di dalam ada jawaban, saudara. Jawabannya berkata, "Siapa itu? Aku tidak kenal dengan Kaisar Franz Joseph." Dari luar, teriakannya makin keras, saudara ya. Si pemimpin ini berseru dengan suara nyaring, "Bukankah Kaisar Franz Joseph penguasa," ya diulang-ulang, saudara, "penguasa Austria, Hongaria, dan Kroasia adalah kaisar Anda?" Dari dalam, pastor yang ada di dalam gereja itu berkata, "Aku tidak kenal Kaisar Franz Joseph." Wah, setelah itu hening, saudaraku. Semuanya hening. Pertama, nggak hening. Pertama ada reaksi, tapi kemudian ketika jawaban terakhir itu tegas dari dalam gereja, hening. Kemudian si pemimpin ini berbicara untuk kali yang ketiga. Kali ini dia bicaranya beda. Dia berkata, "Ini adalah saudara kita, Franz Joseph, orang berdosa yang telah ditebus oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa darahnya dia disucikan." Kemudian dari dalam, sang pastor menjawab, "Oh, kalau Franz Joseph orang berdosa yang percaya pada kasih karunia Tuhan Yesus dan telah disucikan dosanya oleh kuasa darah Yesus, aku kenal." Dan pintu pun dibuka. Ya, saudara. Jadi ada drama. Nah, kemudian masuklah akan iring-iringan pemakaman tersebut. Nah, saudaraku, selidik punya selidik. Ternyata drama itu memang diskenario. Siapa yang bikin skenario, saudara? Yang bikin skenario sampai semua jadi tegang dan bertanya-tanya ya, yang hadir itu bertanya. Ternyata itu adalah pesan terakhir dari sang kaisar sendiri. Sang kaisar ini sebelum meninggal, dia berkata nanti, ya dia mungkin panggil akan pastornya, dia berkata nanti buat drama seperti ini ya. Biar semua bangsawan, semua pangeran, semua bahkan calon penggantiku
semuanya ingat bahwa tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan di hadapan Tuhan. Yang ada hanyalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini Kaisar luar biasa, dan pesan itu saya kira pasti menggores ya kalau orangnya terbuka pada kasih karunia Tuhan. Saya akan akhiri, saudaraku, akan cerita drama ini dengan ayat yang sangat terkenal. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, manusia itu punya kecenderungan. Kalau dia punya kekuasaan, dia punya kelebihan, dia punya ketenaran, kecenderungannya merasa lebih daripada yang lain. Ini yang kita harus sadari dan kita harus sungguh-sungguh minta sama Tuhan supaya jangan sekali-kali semua yang itu sebetulnya kan bagian dari anugerah Tuhan juga, saudaraku ya. Kalau orang dikasih kekayaan, dikasih kedudukan, kasih kekuasaan, kasih jabatan, dikasih apapun ya, diberi sama Tuhan, dipercaya sama Tuhan, itu sesungguhnya kan cuma sementara. Di hadapan Dia kita hanyalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Dan hanya oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman, kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.